poin untuk Bigetron Alpha. Mampukah mereka memperkuat posisinya di puncak klasemen? Tapi sebelum itu kita mau ngetes dulu nih. Kingdom mana suaranya? Biget Troopers gak mau kalah. Biget Troopers mana suaranya? Kalau begitu MPL Arena mana semangatnya? Tapi ganti-gantian ya, kayak suara burung dengernya. Tapi ya balik lagi untuk early game masih nih demi kemuliaan nih. Kerjaannya memang kayak gini. Dorong-dorong buff. Kalau misalkan salah tebak buffnya ditarik dulu, di reset sekali. Nanti orangnya datang didorong jauh sama dia. Ini dilamain ya. Walaupun harus mengorbankan 1/4 HP yang tersisa. Tapi lumayan worthy dan bahkan dibalikin. Wah kebaca kah? Wah, ada agresivitas dari Irat dan juga Brusco menuju ke arah Purple Buff. Tapi Okta kali ini di flicker begitu saja. Dan satu buah revenge strike Lord JM mensecure satu buah first bloodnya. Irat terpanggil dengan guiding wind. Tapi nampaknya airborne effect kali ini. Airborne akan terkena punishment dan sudah hilang. Irat di tangan Ki. Dan Don kali ini mencoba untuk bertahan sendirian. Terkena reflect terrifying dan dijemput dengan satu guiding wind. Tapi basic attack terakhir Moreno berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin kill tambahan. 3 poin di menit yang pertama. Teror yang begitu kejam dari Bigetron Alpha. Mereka tidak ingin melepaskan pemain RRQ dengan adanya purple buff yang begitu gratis karena Brusco tadi memicu adanya retribution dari Super Ken di bagian top lane. Dan kali ini dibalikin gantian retributionnya. Super Ken pegang kendali untuk dari jungle yang harusnya milik Irat itu sendiri. Oke, ini bahaya sih. Bahaya nih, bakal berat banget buat levelingnya Irat. Intens banget loh, bahkan gue ngeliat tadi dari Brusco dia pakai Inspire di talent satunya. Dia mau cooldown untuk guided wing. Biar lebih sering. Yes. Tapi ini Lord JM juga betul-betul dia menangin laningnya. Dia juga misahin perangnya. Dan respon dia sih aku kaget. Dia langsung engage ke arah Okta. Tapi di bagian gold lane juga nggak mau kalah. Mau ikutin fight semuanya 3-0. Kayaknya bakal jadi poin yang bagus banget untuk teman-teman dari Bigetron. Oke, di Eternals welcome kali ini komit ke arah Ki. Eternals Guard sudah diaktifkan, Irat akan dipukul mundur, digeser lagi ternyata. Don yang akan menjadi target penalty zone-nya yang berhasil untuk mengenai keberadaan dari seorang Okta. Dan lagi-lagi Okta harus hilang di tangan Lord Jam. Tapi di sisi yang berlainan Irat berhasil juga untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Wow, kali ini pertempuran yang terbagi menjadi dua sisi. Melihat adanya kesempatan, Lord GM langsung lompat ke arah Okta yang flickernya memang belum ready. Tapi di atas ini Eman preman banget sih. Ini udah bukan masalah hero match up sih. Ini masalahnya emang bener-bener Eman memanfaatkan bagaimana laju minion sehingga membuat Skylar mau nggak mau dia harus recall. Karena dari awal pressure-nya udah ada di area jungle. Berarti Eman juga nggak mau kalah di area gold lane dan sekarang ancamannya cukup lebih kejam karena sudah mulai memasuki menit-menit waktunya ganking dari Roman. Dan jangan lupa dia nggak purif ya, jadi bisa kena implosion nantinya. Pertanyaannya cuma satu, apakah memang damage-nya Eman ini udah cukup? Setahu gue Bruno tuh kalau belum 2 item belum enak. Atau bahkan modal Husklaw ya, karena Husklaw juga jatuhnya kan defensif buat laning. Iya. Biar dia nggak pulang cepet-cepet. Dan kalau ngomongin soal sepatu sih, Demon Shoes bisa jadi solusi buat early game. Endless Battle yang sempat dibawakan sama Eman karena untuk jawaban dari cooldown reduction itu juga bisa dibawakan kembali menurut di game kali ini. Karena kita berbicara soal dash ability yang bisa dibawakan oleh Brusco sebagai salah satu jangkar pemain dari RRQ. Oke, tinggal lihat aja nantinya ya seperti apa. Heptasis, Skylar, wow. First item seperti biasa, Skylar sangat suka sekali dengan Heptasis ketika bermain dengan clean. Dia mau ikut teamfight juga dan memberikan damage deal di early game. Tapi ya pertemuan antara kedua belah jungler di area rumputan ini membuat dari Irat harus terpanggil mundur dulu. Mencoba untuk melakukan zoning out satu sama lain. Pergerakan menuju ke arah top lane karena turtle-nya juga bentar lagi bakal muncul. Makanya di setup lagi dan wah lihat pokingan damage di awal sambil membuka vision Brusco. Lagi-lagi menjadi palang pintu di bagian depan. Circling Eagle-nya tadi juga sudah diaktifkan. Tapi melihat kali ini pergerakan dari Lord JM dan juga pergerakan dari Don sama-sama cut wave minion untuk bisa bantu setup ke arah turtle. Oh, atau jangan-jangan akan ada rotasi nih dari kedua gold laner-nya. Mereka akan recall atau mereka bakal join team fight karena ingat Heptasis dari awal memberikan penetration. Dan ini bakal berbahaya untuk lini depan dari Bigetron Alpha. Mereka bisa teamfight 5 lawan 4 sekaligus. Oke, Turtle kali ini masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Ki yang mencoba untuk memegang kembali. Tapi di sisi lain ada Eman yang sudah siap-siap dari arah belakang. Brusco melakukan patroli di lini paling depan. Terkena cicilan yang begitu menyakitkan. Dan kali ini Super Ken bakal coba untuk ditabrak. Kalau selesai connect 2 bakal di-implosion dan juga penalty zone. Tapi retribution dari Irat yang begitu on point tadi berhasil untuk bisa secure
RRQ yang pegang temponya. Berbalik dari Turtle sebelumnya. Memang didapetin sama RRQ juga, tapi untuk trade kill-nya mereka lebih unggul. Namun dari segi goldnya belum tertarik jauh untuk RRQ. Dan lagi-lagi ya, kalau kita berbicara soal bagaimana zoning yang terjadi, Lord JM seolah memang ditugaskan untuk pegangin Oktanya. 0-3-2. 2 assist memang ditorehkan, tapi mau nggak mau gold lead-nya akan dipegang oleh Moreno dengan Glowing One sebagai item pertamanya. Kali ini harus ada penjagaan terhadap Okta, entah Iratnya yang melakukan Detona's Welcome defensif atau tetap dengan offensive play, yang penting dapetin objektif. Itu yang sebenarnya bisa dijalankan sama RRQ untuk sampai saat ini, Lim. Agak susah ya sebenarnya. Opsinya cuma 2. Kalau kayak gitu objektifnya ntar bakal kendor gak sih? Kayak Makanya. adu di daerah turtle-nya gitu kan. Itu Iya. bakal hilang juga kalau Iratnya jaga Okta kan. Tinggal mereka pilih mau menang orang atau menang objektif. Oke, menarik banget. Dan lihat rotasi di top lane sudah mulai gerak. Tapi kayaknya ini udah disadarin juga ya sama pemain-pemain Bigetron Alpha. Mereka coba untuk langsung mundur lagi. Ini Wait. hampir aja tercancel recall-nya. Padahal ada satu sebelum yang masuk ya tadi. Itu Circle Eagle harusnya. Iya, tapi Ki kali ini bakal coba untuk langsung di-commit dengan Detona's Welcome. Terkena efektan dengan 1 buah follow-up damage dari Skylar. Ki terpanis di area top lane. Yang gue takut tuh tadi apa? Circle Eagle-nya kena. Tapi itu jadi keburu recall Superman ya? itu. Jadi Superman dia ke base. Ngikut ya. Iya, gue pernah gak sengaja sekali kayak gitu. Ngikut loh, aneh banget. Yap, tapi ada pertukaran antara kedua belah outer turret yang sudah berhasil untuk dihancurkan juga. Lord JM. Jadi bukan cuma sekedar menzoning, bukan menjadi initiator, tapi menjadi pusher juga dia. Iya, ini jatuhnya juga trade biar untung ya. Yap. Karena Emannya juga nggak mau show di bagian top lane. Dia udah tahu kalau seandainya ada 4 pemain 4-man move yang sangat mengancam dari kubu RRQ Hoshi. Mereka udah dapetin momentumnya di early game. Mereka dapetin 2 pundi-pundi objektif. Sekarang tinggal perfect turtle-nya aja karena Super Ken ketinggalan 1 level. Ini modal awal dari RRQ udah enak banget ya. Untuk bisa kembali mendapatkan objektifnya. Tapi kali ini Bigetron, mereka sudah mulai ready dengan adanya 5 pemain di sisinya. Brusco menabrakkan dia dengan Circling Eagle, terkena efek terrifying. Tapi Ki kali ini implosionnya connect menuju ke arah seorang Skylar. Tidak follow up damage dan Mystic Gush mengusir mundur Lord Jam dan juga Ki. Tapi Super Ken berhasil untuk mendapatkan 1 turtle yang terakhir. Tidak jadi perfect turtle, namun lihat pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi di mid. Ya, ini mundur aja sih. RRQ Hoshi udah ketinggalan juga tadi dengan adanya setup yang diacak-acak sebenarnya karena Ki-nya udah masuk dengan implosion yang ngejutin ke arah Skylar. Oh, kalah level bukan berarti kalah quality. Yes. Super Ken menunjukkan bahwa last turtle itu penting banget, tapi untuk saat ini kayaknya Wow. teamfight akan berlangsung Circling kembali. Eagle, Detona's Welcome semuanya di commit Mystic Gush, tapi ternyata flicker yang dikeluarkan oleh Eman pun membuat dirinya selamat atas sergapan dari RRQ. Kayaknya miss Detona tadi ya. Iya, targetnya kan. Karena ditutupin sama Ki, jadi mereka nggak mau untuk overcommit. Karena kalau overcommit jatuhnya, kalau Ki punya implosion yang berbahaya, malah Irat dan Brusco-nya, mereka nggak bakal bisa untuk escape lagi ketika memang mereka menggunakan Circling Eagle dan juga ada 1 Guided Wing untuk ofensif. Oke, cukup menarik kali ini dengan kondisi gold yang naik turun dari keduanya. Ini sama-sama under 1000 gold loh, ketarik kadang ke Bigetron, kadang ke RRQ. Karena dari tadi ya, perbedaan goldnya cuma 300, 200, jadi nggak bakal beda jauh. Dan teamfight masih 50-50 menurutku untuk sampai saat ini walaupun perbedaan point killnya menuju ke Bigetron Alpha. Tapi kuantitas teamfight, wah. Implosion kali ini Brusco yang akan ditarget, tapi ternyata bukan Brusco yang diinginkan. Skylar terkena dengan penalty zone, terhujangi lagi dan dijemput dengan guiding win from Brusco. Yang membuat Skylar kali ini berhasil untuk hidup lebih lama. Tapi dengan Detona's Welcome, dengan 1 buah pergerakan dari Mystic Gush, Super Ken akan dipaniskan, tapi tidak cukup mudah. Pressure run. Dan ternyata Eman dengan adanya positioning yang begitu baik. RRQ Hoshi bakal coba untuk menabrakkan kembali, double kill diamankan oleh Skylar. Dan Bigetron Alpha dipaksa mundur. Lagi-lagi Brusco save the day. Guided Wing yang bisa menyelamatkan posisi dari Skylar, bukan hanya sekedar menyelamatkan karena mereka membalikan keadaan. Midnya terbuka dan RRQ pegang keadaan saat ini. Oh, ini semua kendalinya tentunya dari 2-1 di area turtle dan bahkan langsung mau menuju ke area objektif. Gak cuma mid turret, Lord juga yang didapatkan dan ini akan menjadi free untuk kubu RRQ Hoshi. Moreno? Harusnya yes. Ada usaha lah ya dari Eternal's Guard, tapi memang Retribution yang langsung secure. Langsung unggul 1800 Be. Lagi-lagi dengan 1 buah kejadian saja RRQ bisa pegang temponya. Ya, counter setup yang menarik sekali. Membawa Skylar dengan menggunakan Guided Wing ketika Skylar tidak memiliki lagi yang namanya Flicker. Dan kali ini mau tidak mau RRQ Hoshi akan mencoba untuk mengendalikan semua inner turret agar mereka bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam area jungle dari Bigetron Alpha. Tapi ini masih bisa defense sih harusnya ya.
Nggak Masih terlalu aman. mengancam juga untuk Lord yang pertama. Apalagi mereka kurang proper nih untuk melakukan pushnya kan. Mereka buru-buru juga tadi Lordnya. Nggak bisa kalkulasiin untuk respawn time Lord. Dan akhirnya ya udah ketahan Lordnya. Oke, satu lane push. Yang biasa kita melihat 3 lane push ketika adanya Lord didapatkan oleh sebuah tim. Tapi kali ini kayaknya bottom lane bisa untuk di-engage kembali. Skylar selesai dengan Malefic Roar. Jadi tentu akan lebih enjoy lagi untuk bermain front to back dengan menggunakan clean yang tipenya benar-benar menimbulkan burst damage. Ada endless battle juga tambahan dari true damage dan cooldown reduction hingga adanya mana regen agar dia mampu lebih lama dalam team fight. Seperti tadi, mungkin ketika di-engage dia bisa balikin keadaan ketika Brusco ready dengan Favarom itemnya. Yap, karena targeting dari Bigetron Alpha ke Okta ya. Iya. Skylarnya free sekarang masalahnya, karena mungkin beda di game yang pertama. Skylarnya yang di pressing terus-terusan. Soalnya serba salah sih. Skylar ya memang sakit banget tapi kalau ngomongin Okta dia true damage kan. Yes, dia bisa bocorin depan siapapun jadi kayak bakal lebih diincar apalagi escape gila kan gak enak dari Gorz juga. Tinggal di targetingnya aja sih. Kalau misalkan targetingnya ke Okta lagi, Skylarnya free tapi memang tidak ada true damage. Kalau targetnya ke Skylar berarti harus all in. Mereka nggak boleh menyia-nyiakan sedikit pun resource yang mereka miliki karena jatuhnya kalau damage-nya nanggung ya kejadian kayak tadi akan terulang. Yap, dan sekarang Final Slash, Mystic Gush, dan ternyata Circling Eagle diurungkan niatnya mundur saja. Ternyata bukan target yang diinginkan. Oke, pelarahan tapi pasti ya. Lord advantage kecil banget sih memang. Karena nggak dapetin apa-apa tadi. Iya, tidak mendapatkan inner turret juga, hanya mungkin mendapatkan lordnya aja. Level juga kayaknya nggak terlalu berbeda jauh. Bahkan sekarang tinggal setupnya aja sih. Setup dari Bigetron Alpha mau seperti apa. Karena mereka yang tadi pegang kendalinya tapi ternyata sekarang RRQ juga nggak mau kalah dari segi setup. Oke, dan untuk Vexana sendiri menjadi most pick hero bagi Moreno di MPL ID season 13 7 kali pick loh. Win rate-nya juga sampai 71%. Ini udah bisa dibilang hampir bisa dibilang sempurna ya untuk Moreno ya dengan win rate seperti ini. Karena jatuhnya benar-benar minim banget untuk kekalahan dan bisa membalikan keadaan juga karena ada implosion nih Lim. 3 flicker, 1 retribution dan 1 purify. Siapapun yang terkena implosion bisa diganyang langsung kecuali Brusco tidak ready dengan guided wingnya. Oke, terpanggil sudah Dino terbang kali ini. Detonas welcome connect menuju ke arah seorang Lord JM. Flicker mundur ke arah belakang dengan Mystigas tapi Ki bahkan coba untuk maju. Begitupun dengan adanya Super Ken. Tidak ada yang tumbang sejauh ini dan masing-masing pemain masih bisa selamat. Lord mulai di setup kembali 5 melawan 5 sepertinya tapi Okta harus sedikit bergerak ke top lane untuk clear wave dari minionnya. Lordnya udah mulai low, ini bakal dikontes oleh RRQ. Yes, kontes terjadi dan implosion yang connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Dengan Lord yang bakal coba untuk langsung saja di-commit tapi tabrakan mulai terjadi lagi. Ada Etonas Gun dari arah belakang, Imannya free hit. Hirat bakal coba untuk bunuh tapi Mystic Gas dari Okta yang berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Eman. Lord JM sendirian di depan sana. 5 pemain dari RRQ Hoshi sudah siap untuk bisa merundung ke arah Lord JM. Tapi di sisi lain Brusco pun menciptakan space agar sang damager lainnya tidak bisa mendekat. Lagi-lagi the gatekeeper Brusco yang menahan bagian depannya tidak boleh lewat sama sekali. Perfect zoning dan Lord bisa didapatkan oleh RRQ. Wow. Ini dia nih, zoning yang tidak sia-sia ya. Hingga akhirnya mapnya terbuka bagi Okta dengan satu Mystic Gas connecting ke arah Eman. Eman juga membawakan flicker dan lagi cooldown. Jadi mau nggak mau semua damage akan dilahap. True damage sekalipun itu akan hilang seketika bagi sang Bruno. Ini dia alasannya mungkin kenapa Bruno masih tidak begitu laris di minggu yang ketiga nih Lim. Oke. Permainan front to backnya terlalu banyak syarat. Dan sangat sulit sekali untuk bagaimanapun caranya mengembalikan keadaan dalam loose condition. Harus benar-benar snowball berarti di awalnya ya. Dan sampai dengan si Halbert membuktikan bahwa Eman membutuhkan banyak sekali item hingga untuk mengembalikan keadaan sedikit saja. BOD udah jadi buat Skylar nih dan ditabrak bawahnya. Tapi sepertinya dari RRQ Hoshi mereka nggak bakal memaksa ya. Mereka bakal coba untuk tarik ulur dulu. Begitupun dengan ada Circling Eagle tipuan ternyata Lord JM hampir saja keluar dari zona nyamannya. Satu base turret di arah bottom lane berhasil untuk dihancurkan kali ini. Wah, Final Slash. Oke, yang bakal coba untuk menjadi targetnya masih terlalu tebal. Nampaknya belum ada damage yang cukup juga. Brusco sudah mulai tercicil. Super Ken membuat dirinya ada di lini paling depan. Mystic Gush diterima dengan cukup banyak. Tapi Super Ken masih cukup durable. Oke, kembali mundur kali ini Bigetron masih bisa defense lagi. Tidak ada wave minion yang membuat akhirnya RRQ terpaksa nih harus mundur. Berarti sekarang PR dari RRQ karena mereka melakukan zoning out. Mereka harus memperhatikan lini belakangnya.
Jangan sampai lini belakangnya malah terjebak ketika Ki ingin melakukan serangan flanking dari belakang. Bigetron pernah berada di posisi ini, Lin. Mereka pernah berada di posisi ketika mereka melakukan comeback dengan satu implosion saja. Dan itu yang mungkin mengerikan dari Tigreal. Hero momentum, hero satu momen. RRQ nggak boleh kehilangan momentumnya. Mereka harus lagi dan lagi memperhatikan lini depan tapi tidak melupakan lini belakang. Winning condition dari RRQ cukup fleksibel. Mereka tinggal pilih mau hero dulu atau objektif dulu. Karena mereka lagi pegang kendalinya. Tapi buat Bigetron Alpha, winning condition mereka hanya hero dulu. Oke, makan depan sebenarnya possible juga sih. Dia mau Bruno kan. Cuman ya harus hati-hati juga nih. Ini yang bikin kesel sebenarnya Brusco tahu. Iya Brusco. Udah punya tarikannya item sih. kan, karena udah punya item juga. Dia punya Fast of Dosis, dia Favor. Ini bikin siapapun yang mau dikejar bakal susah. Dan gak gampang juga untuk di take down walaupun dengan item seperti ini. Item full damage. Mau Holy ya? Sekalipun nantinya, ya Holy pasti. Sekalipun nanti Eman akan memiliki positioning yang sangat-sangat bebas di lini belakang. Lihat, dia aja sampai butuh satu item lagi. Entah Demon Hunter Sword, entah Wind of Nature. Dia sangat-sangat reliable dengan item. Makanya susah banget untuk bermain Bruno sepertinya di meta yang sekarang. Ketika kita berbicara level MPL. Mungkin dengan kasus ditambah ada Matilda di lawannya gak sih, Be? Itu dia. Yang bikin makin susah lagi. Jadi bolanya nanggung ya, damage-nya juga nanggung. Gak ada eksekusi dan Demon Hunter Sword. Apakah nanti Brusco adalah target utama dari Eman? Atau jangan-jangan memang itu yang ditunggu dari Bigetron. Mereka ingin Emannya menangkap Brusco di lini belakang. Sehingga tidak ada penjagaan untuk Skylar Dawn dan juga Okta dengan Implosion bisa membuat combo. So, let's see RRQ dengan winning condition mereka. Oke, dan sekarang Lord yang sudah mulai di setup dari kedua belah jungler. Mencoba untuk memberikan adanya presensi Ki. Ketahuan keberadaannya nampaknya kali ini diusir mundur perlahan-lahan. Tapi kelima pemain, tapi Brusco ternyata bikinnya ke arah Bloodwings loh. Tapi lihat bagaimana kali ini setup. Dan Lordnya juga udah mulai tergerus dari segi HP-nya. Super Ken bakal coba untuk menghindari adanya Thanos Welcome. Dan kali ini Retribution Super Ken yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari Bigetron Alpha. Walaupun Ki-nya menghilang, Okta menjadi pertukaran. Lord JM masih ada di lini paling depan. Tapi Emannya cukup free di arah belakang. Dan bahkan kali ini Don't Final Slash yang berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Eman. Tersisa 2 pemain saja dari Bigetron Alpha. Wow, 2 melawan 4. Lord memang ada di arah Bigetron dan itu bisa langsung di-clear juga sepertinya di bagian top lane. Sudah mulai berkumpul RRQ, mereka nggak mau pulang, mereka mau coba kasih press dan Lordnya dibiarkan sepertinya. Oke, mereka bakal coba untuk fokus untuk menghancurkan 1 buah base turret di arah tengah. 2 pemain yang tersisa dari Bigetron Alpha melakukan defense. Eternal Skat dari arah belakang. Wave minion sudah mulai keluar pelan-pelan dan sepertinya RRQ Hoshi Harus mundur. belum berhasil untuk bisa mendobrak base dari Bigetron Dan Alpha. mereka harus melakukan clear dari Lordnya secepat mungkin sebelum nanti Eman muncul dalam kurun waktu 5 detik. Jangan sampai ada momen yang tercipta dari Bigetron karena menurutku kalau tiba-tiba Bigetron mengembalikan keadaan ini bakal buruk. Lord di tangan dari Bigetron, Wave minion masih bergerak. Tapi untungnya dengan kesigapan dari pemain dari RRQ Hoshi mereka akhirnya clear Lordnya. Brusco, dia udah punya Bloodwings. Next, berarti dia harus lebih hati-hati karena dia full damage dan Eman sudah punya Demon Hunter Sword. Berarti permainan front to back bisa dijalankan kembali, Lim. Seperti yang sudah sempat kita proyeksikan dari awal. Oke, tapi dari replaynya kelihatan ya memang dari jungle-nya fokusnya ke Lord nih. Tapi di sisi belakang lagi-lagi Okta, Be. Kena makan lagi. Kena makan lagi dan itu dia target kalau Oktanya yang di aim berarti Skylar-nya free. Kalau target ke Skylar, Oktanya yang free. Tinggal pilih nih Lord JM. Mau physical apa magic damage yang bakal dia hajar dari lini belakangnya. Karena dari segi gold, kayaknya goldnya udah mulai tergerus pelan-pelan karena Bigetron dapetin Lord barusan. Tapi yang berbeda memang dari base turretnya ya. Dari RRQ Hoshi mereka bisa manfaatin lane tengah dan bawahnya. Benar. Cuman kalau ngomongin laning jauh ya karena ada di top lane dan base turret di top lane masih ada. Jadi kayak pressure-nya masih nanggung nih. Soalnya kalau lane-nya deket sama objektif, deket sama Lord-nya, itu menurut gua akan tetap bisa di-clear terus-terusan. Benar, dan malah jadi keuntungan gak sih buat Bigetron karena mereka malah bisa setup di area bottom lane tersebut. Dan terbukti, kalau kita lihat dari Lordnya yang sekarang mau gak mau fokus dari RRQ Hoshi adalah ke area top lane. Gimana caranya biar mereka menjemput satu pemain agar nantinya permainan dari lini jauhnya tidak kalah-kalah juga nih. Kebetulan kalau kita berbicara soal lane jauh ya nggak ada yang bisa megangin lane jauh sih. Kecuali mungkin Skylar dan juga Brusco. Tapi ini Okta ya, diincer mulu, damage-nya paling tinggi loh dia. Ya karena true damage itu sih yang membuat Gord sangat powerful di lini belakang. Dan ditambah lagi dengan Glowing Mon. Membuat bagaimana keadaan dari Super Ken lumayan terancam. Ki juga terancam tentunya. Jadi mau nggak mau permainan front to back pun bisa dijalankan oleh RRQ Hoshi. Tapi via Okta. Beda sama misalkan Bigetron Alpha. Dia mengandalkan Eman. Yap.
Dan juga memang continuous damage ya yang disumbangin sama Okta juga kan. Dia bisa spam terus-terusan dari projectile-nya, injection-nya. Dari tadi kan kena terus kan, apalagi banyak banget fight yang ya close combat gitu. Iya, iya. Menarik banget memang, Lord sudah muncul kembali, Lord yang sudah evolve kali ini. Dari keduanya nggak ada yang mau lepasin, sudah dilihat juga daerahnya sama Super Ken. Dan lihat dari setupnya, karena atasnya sebenarnya masih lumayan rapi, tapi tetap harus di-clear. Karena pressure-nya masih ada tetap di Bigetron. Oh, Moreno Show. Oke, Belum sepertinya kali ini bakal coba untuk langsung commit kah Brusco? Mencoba melakukan zoning out kembali. Ada Detonas Welcome yang ternyata masih tertahan juga karena Circling Eagle. Mencoba untuk menabrakkan ke lini paling belakang. Guiding Wind terpanggil lagi dan Kating kembali terjadi. Wah, ini harus rapiin dari wave minion dulu. Untungnya bisa di-reset dan lagi-lagi kembali ditarik lagi Lordnya. Masih cukup aman tapi lihat Ki. Oke, Ki bakal komit menuju ke arah seorang Don kali ini yang punya immortality dari belakang. Mystic Gun mengembalikan keadaan dan Ki harus melepaskan satu buah immortal di dalam tubuhnya. Dan Ki hilang di tangan Skylar, tapi lihat bagaimana free hit dari Skylar. Double kill diamankan, satu buah Winter tidak menyelamatkan Moreno. Atas triple kill yang diamankan menuju ke arah Maniac. Karena Super Ken kali ini yang berhasil coba untuk langsung saja di commit. Tapi tidak dengan ada Maniac. Karena killnya diambil juga dengan adanya Brusco, tapi wipe out. Terjadi dan Legendary diamankan oleh Skylar. Wow, kali ini wipe out dan RRQ siap untuk menutup game ini dan menyamakan kedudukan sang raja, menolak tumbang. Lagi-lagi game 3 Israel. Oke. Bigetron Alpha, mereka tersandung di game yang kedua. Dan kali ini RRQ Hoshi masih ingin membuktikan di game yang ketiga. Wow, bagaimana team fight yang begitu luar biasa dan Skylar yang ada di lini belakang, dia mainin quick draw-nya, dia mainin double shot-nya, dia mainin juga bagaimana trapping recoil menuju ke Moreno, target langsung ke belakang, ke lini